Tamara Tiasmara mengaku sempat dihubungi Yuda Arfandi setelah peristiwa pembunuhan anaknya, Dante, di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Yuda saat itu memberitahu bahwa Dante tenggelam saat latihan renang di sana. Waktu itu dia cuma bilang, "Udah di mana?" Aku bilang di tol. Terus dia bilang, "Kamu tenang ya, jangan panik, ini Dante tenggelam," kata Tamara saat dihubungi, Kamis, 29 Februari 2024. Tamara mengaku panik saat mendengar informasi tersebut. Tamara pun lanjut bergegas pergi ke rumah sakit, RS, untuk melihat kondisi Dante. Terus ya siapa yang bisa tenang udah kayak gitu. Aku panik, aku terus teleponan sampai RS itu, terus komunikasi, ujarnya. Dalam kasus ini, Yuda Arfandi sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal U Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Dante ditenggelamkan 12 kali. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, dari hasil analisis rekaman CCTV, diketahui Dante dan Yuda beraktivitas di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Hasil analisis dari rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam 1 menit. Yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk tersangka dan akhirnya sudah dilakukan penangkapan, kata Kombes Wira. Selama di kolam renang tersebut, Dante ditenggelamkan oleh Yuda sebanyak 12 kali. Dengan masing-masing durasi waktu 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik. Korban ini dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali, kata Imbuh Wira. Di tengah kasus kematian sang anak, Dante, Tamara Tiasmara dikabarkan pernah melaporkan mantan suaminya, DJ Angger Dimas, pada November 2023 terkait kasus dugaan KDRT. Namun, pihak kepolisian langsung meluruskan kabar yang beredar. Tamara rupanya melaporkan Angger ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat, terkait dugaan penganiayaan, bukan KDRT. Kasus dugaan penganiayaan itu terjadi ketika mereka sudah bercerai. Pada 14 Februari 2021, Angger dan Tamara merayakan ulang tahun anak mereka di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun, mereka sempat terlibat adu mulut hingga berakhir pemukulan. Jadi, ternyata 2021 itu mereka sudah bercerai. Bukan KDRT, tapi penganiayaan biasa, kata Kapolsek Menteng, Kompol Bayu Marviando, saat dihubungi awak media pada Rabu 21 Februari. Itu kejadiannya pada saat mereka merayakan ulang tahun anaknya. Terus ada percekcokan di sana, pada saat ultah anaknya Angger Dimas datang, tapi posisinya sudah cerai. Setelah Angger Dimas datang, mungkin ada adu mulut, lanjut Kompol Bayu. Menurut keterangan korban, ada pemukulan. Itu di dalam kamar. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengusut kasus tersebut. Angger pun terjerat pasal tindak pidana atas perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan, pasal 335 ayat 1 KUHP dan atau 351 KUHP. Tamara dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Sejauh ini memang belum ada dari pihak pelapor untuk minta diusut. Kita pihak kepolisian ketika menerima laporan akan kita tindak lanjuti, imbuh Kompol Bayu. Nanti hasil gelarnya apa, apabila ditemukan unsur pidana, mau dilanjut proses penyidikan atau nanti Tamara ingin damai atau restorative justice, polisi akan mendahulukan itu. Di tengah kasus dugaan penganiayaan tersebut, Angger baru-baru ini mengabarkan jika akun pribadinya nyaris kena hack atau diretas. Lewat unggahan Instastory, Angger memperlihatkan notifikasi yang menyebutkan ada aktivitas tak biasa di akun miliknya. Angger pun lega lantaran akun miliknya tidak berhasil diretas. Duh, hampir aja bertis, sih, ungkap Angger seraya menambahkan emoji tertawa. Ia pun menaupkan akun salah satu rekannya. Melihat unggahan tersebut, rekan Angger pun memberikan peringatan. Hati dua mas, pokoknya fokus aja sama keadilan buat almarhum Justice for Dante, sih, ungkap rekan Angger memperingatkan. Sementara itu, kasus kematian Dante hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian.
mantan kekasih Tamara, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terbukti menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali hingga bocah berusia 6 tahun itu mengembuskan napas terakhirnya. DJ Angger Dimas dan sang mantan istri, Tamara Tiasmara masih berduka atas kepergian putra semata wayang mereka, Dante. Usai Justice for Dante, kini Angger Dimas kembali memunculkan tagar baru untuk kasus kematian sang putra. Lewat instastory pribadinya, Angger menuliskan tagar I Stand With Dante. Diperkirakan itu adalah tagar baru yang dibuat Angger untuk mengawal kasus kematian sang putra tercinta. DJ 35 tahun asal Jakarta ini menulis tagar baru itu sembari mengenang foto lawas bersama Dante. Sejauh ini, tak diketahui tujuan Angger memunculkan tagar baru untuk Dante. Namun, mantan suami Tamara ini memang tengah getol menyuarakan keadilan untuk sang putra. Ia tak mau kasus kematian Dante tenggelam begitu saja meski ya kekasih Tamara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Tamara sendiri belakangan ikut disudutkan usai sang kekasih ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinilai lalai lantaran tega menitipkan sang putra pada pihak yang bukan dari keluarga kandung. Buntut hujatan itu, Ibu Tamara ikut emosi dan menangis saat membela sang putri di depan kantor polisi. Misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Takut berenang, takut sama tersangka, saya tuh nggak mungkin kasih. Anak saya tuh udah kehilangan anaknya, kenapa anak saya tuh dihujat? Kalian tuh nggak tahu sebenarnya anak saya tuh lebih tahu anak saya, tegas Ibu Tamara sambil menangis di depan Polda Metro Jaya, Senin 19 Februari. Enggak nak, kamu itu dihujat nak, mama nggak terima, dia udah kehilangan anak tahu nggak? Kalian hujat semua, saya nggak terima. Sekali lagi misal cucu saya itu nggak suka apa takut, nggak mungkin cucu saya itu nggak cerita sama saya, ucap Ibu Tamara. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana? Keadaannya yang sebenarnya itu gimana? Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul, saya udah hancur, anak saya lebih hancur, tolonglah, aku udah kehilangan cucu.